Dikala saudara memerlukan pertolongan, orang yang bagaimanakah yang paling pertama saudara harapkan akan mengulurkan bantuan? Orang yang mampu, pandai, terampil, berpengaruh, atau berpengalaman luas. Harapan yang wajar, namun tidak selalu tepat sasaran. Karena tidak semua orang yang mampu akan bersedia memberi pertolongan. Penelitian membuktikan dan Alkitab mengutarakan bahwa antara kasih dan kerendahan hati selalu berjalan seiring. Pribadi yang rendah hati dan penuh kasih seperti Yesus selalu bersedia menolong saudara. Pertolongannya senantiasa dapat diharapkan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih Kristus yang begitu besar telah menghapus masa lalu kita yang kelam dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pengorbanannya di kayu salib akan kita peringati melalui ibadah Jumat Agung dengan tema Amazing Love pada tanggal 18 April dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada tanggal 20 April kita akan merayakan kuasanya yang mengalahkan maut melalui ibadah Minggu Paskah dengan tema Love Wins. Kedua ibadah tersebut dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja, masing-masing di dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma pada tanggal 6 April di setiap ibadah di masing-masing satelit. Bagi Anda yang masih memerlukan tiket ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar selama persediaan masih ada. Kedua ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah anak dan dapat Anda ikuti juga secara online. Guna menyiapkan hati untuk mengalami kasih dan kuasa Kristus dalam pengorbanan dan kebangkitannya, maka ikuti terus renungan masa Prapaskah. Mulai tanggal 13 hingga 19 April, Anda dapat mengikuti renungan Minggu Sengsara Kristus yang disediakan setiap hari melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Salah satu lagu yang saya sukai adalah lagu My Forever Friends. Lagu yang digubah dan dinyanyikan oleh Charlie Lansborough, seorang penyanyi country dari Inggris. Lagu yang syairnya antara lain seperti berikut. Everybody needs a little help sometime. No one stands alone. Make no difference if you're just a child like me. O king upon a throne. For there are no exception. We all stand in the line. Everybody needs a friend. Let me tell you of mine. Terjemahannya demikian. Setiap orang ada kalanya memerlukan sedikit pertolongan. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mandiri. Tidak ada bedanya. Apakah Anda seorang bocah seperti saya? Atau seorang raja yang duduk di atas tahta? Karena tidak ada pengecualian. Kita semua berdiri di antrian. Setiap orang
memerlukan teman. Izinkan saya bercerita tentang teman saya. Selanjutnya, dalam syair lagu itu, Charlie Lansborough bercerita bahwa temannya adalah pribadi yang setia. Walaupun ada kalanya Charlie mengecewakan temannya itu, namun temannya tersebut selalu menerima Charlie sebagai seorang sahabat. Itu sebabnya Charlie berkata bahwa temannya itu adalah my forever friend. Temanku yang setia untuk selamanya. Yang menarik, di akhir lagunya itu, lagu country yang bukan dimaksudkan untuk dinyanyikan dalam ibadah di gereja, Charlie Lansborough menjelaskan tentang siapa temannya tadi dengan berkata, "If you still don't know the one I'm talking of, I think it's time you knew. Long ago and far away upon a cross, my friend died for you." Artinya demikian, jika Anda masih belum tahu siapa yang saya bicarakan, saya pikir sudah saatnya Anda untuk mengetahuinya. Dahulu kala, non jauh di sana, pada kayu salib, sahabatku mati untukmu. Tentu sekarang sudah mengetahui siapakah yang dimaksudkan oleh Charlie Lansborough sebagai sahabatnya yang setia itu. Yesus yang telah mati bagi semua kita di kayu salib. Lagu yang syairnya sangat indah dan menyentuh hati. Sangat menyentuh. Khususnya kalimat, everybody needs a little help sometimes. Everybody needs a friend. Setiap orang ada kalanya memerlukan sedikit pertolongan. Setiap orang memerlukan teman. Kalimat tersebut membuat saya kepada pertanyaan. Dikala saudara memerlukan pertolongan, teman atau orang yang bagaimanakah yang paling pertama saudara harapkan akan mengulurkan bantuan? Pada umumnya orang cenderung berharap bahwa orang yang mampu, orang yang pandai, orang yang terampil, orang yang berpengaruh, atau orang yang berpengalaman luas yang akan mengulurkan pertolongan. Harapan yang wajar, namun tidak selalu tepat sasaran. Karena terdapat perbedaan antara ability dan willingness. Ability adalah kemampuan. Sedangkan willingness adalah kesediaan. Tidak semua orang yang mampu akan bersedia untuk menolong. Lalu, siapakah orang yang dapat saudara harapkan akan dengan ringan tangan dan dengan senang hati bersedia mengulurkan pertolongan ketika saudara mengharapkan bantuan? Dalam penelitian yang dilakukan di Departemen Psikologi dari Baylor University, salah satu perguruan tinggi ternama di Texas, didapati bahwa pertolongan seperti itu dapat lebih diharapkan akan datang dari orang yang rendah hati daripada orang yang walaupun mampu namun tidak rendah hati. Orang yang rendah hati akan jauh lebih bersedia menolong orang lain daripada orang yang tinggi hati. Artinya terdapat kaitan yang sangat erat antara sikap rendah hati dengan sifat mengasihi yang membuat orang dengan senang hati menolong orang lain. 500 tahun yang lampau, kaitan antara kerendahan hati dan kasih ini juga dikemukakan oleh Teresa Avila, seorang biarawati yang sangat terkenal dari Spanyol. Dalam bukunya yang berjudul The Way of Perfection atau Jalan Kesempurnaan, Teresa Avila menulis, I cannot understand how humility exists or can exist without love, or love without humility. Saya tidak dapat memahami bagaimana kerendahan hati ada atau dapat ada tanpa kasih, atau kasih tanpa kerendahan hati. Prinsip itu juga dikemukakan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lampau dalam suratnya, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Di situ ia menulis sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, perhatikan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih akan bersifat rendah hati,
tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dalam realitas, kasih yang berjalan seiring dengan kerendahan hati seperti itulah yang ada pada Yesus Kristus. Sehingga seperti yang disimpulkan dalam penelitian di Baylor University tadi, Yesus adalah pribadi yang dapat saudara harapkan akan selalu bersedia mengulurkan tangan di setiap saat saudara memerlukan pertolongan. Memang, kasih dalam kerendahan hati atau kerendahan hati dalam kasih itulah yang mewarnai seluruh kehidupan Yesus. Mulai dari kedatangannya di dunia sebagai seorang manusia, lahir dan dibaringkan di tempat yang sederhana, yaitu sebuah palungan, sampai kepada kerelaannya untuk menderita dan mati di kayu salib. Semua itu ia lakukan karena kasih yang terjalin dengan kerendahan hati. Kasih dalam kerendahan hati itu pula lah yang terlihat ketika Yesus melakukan perjalanan memasuki kota Yerusalem 5 hari sebelum ia disalibkan. Perjalanan yang berlangsung dalam perarakan yang sangat meriah. Perjalanan yang diperingati dalam ibadah Minggu Palma, yaitu yang jatuh pada hari Minggu ini. Itulah hari Minggu yang merupakan hari pertama dalam pekan yang lazim disebut sebagai Pekan Sengsara Kristus atau The Passion Week. Untuk melihat kasih dan kerendahan hati dalam diri Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, mari kita membaca catatan Alkitab tentang peristiwa tersebut. Peristiwa itu sedemikian pentingnya sehingga dicatat di dalam keempat kitab Injil. Dalam kesempatan ini kita akan membacanya berdasarkan catatan Injil Matius, yaitu Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Untuk itu kita akan membaca ayat 1 sampai 5 saja, yaitu yang menulis sebagian dari perjalanan tersebut. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini ditulis bahwa Yesus bersama dengan para muridnya melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Menurut Injil Markus, perjalanan itu dimulai dari kampung Betania yang terletak di timur kota Yerusalem. Dari Betania, Yesus mendaki Bukit Zaitun, kemudian turun menuju ke kota Yerusalem dengan terlebih dulu melewati sebuah kampung kecil yang bernama Betfage. Menjelang memasuki kampung itu, Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan mendahului dirinya, yaitu guna meminjam seekor keledai betina dari penduduk kampung tersebut. Keledai yang akan ia tunggangi dalam memasuki kota Yerusalem. Mengapa kali ini untuk memasuki kota Yerusalem Yesus menunggang keledai? Apakah karena ia merasa lelah sehingga perlu menunggang keledai? Bukan itu alasannya. Sebab jarak dari Betfage ke Yerusalem hanya 3 kilometer saja. Suatu jarak yang relatif sangat pendek. Saudara yang pernah ke Yerusalem tentu masih ingat bahwa jarak itu dapat saudara tempuh dengan berjalan kaki kurang dari setengah jam saja. Lalu, mengapa untuk menempuh jarak yang sedekat itu Yesus menunggang keledai? Alasan dari tindakannya ini dijelaskan di ayat 4-5 sebagai berikut. Matius 21 ayat 4-5. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Di ayat 4 disebutkan alasan mengapa Yesus menunggang keledai tadi, yaitu sebagai penggenapan dari nubuatan atau firman yang disampaikan oleh nabi. Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Zakaria.
yang hidup 500 tahun sebelum Kristus. Zakaria, nabi yang menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias sebelum penyalipannya dan tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Firman yang dikutip dalam Matius pasal 21 ayat 5 yang telah kita baca tadi adalah nubuatan yang ia sampaikan dan dicatat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu Matius 21 ayat 6 sampai 11 ditulis, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai pinjaman tadi, maka penduduk Yerusalem menyambut kedatangannya dengan mengiring Yesus dari depan dan belakang. Sambil bersorak-sorai mereka melambai-lambaikan daun palem. Itu sebabnya hari Yesus memasuki kota Yerusalem ini di dalam tradisi gereja disebut sebagai Minggu Palma atau Palmarum. Selain itu, di ayat-ayat tersebut juga ditulis bahwa penduduk Yerusalem menyambut kedatangan Yesus dengan menghamparkan pakaian dan ranting-ranting di jalan. Suatu arak-arakan yang meriah dan yang merupakan penggenapan dari nubuatan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 tadi. Dengan memperhatikan peristiwa ini dan dengan menelaah nubuatan yang disampaikan Nabi Zakaria tadi, kita dapat mengenal sifat-sifat yang mulia dari Yesus Kristus. Sifat-sifatnya yang menjamin bahwa harapan kita terhadap pertolongannya tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Sifat-sifat Kristus tersebut yaitu yang pertama, bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Saya ulangi, perjalanan Yesus dalam Minggu Palma menunjukkan bahwa yang pertama, dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kemahakuasaan Yesus tersebut diutarakan di dalam Matius pasal 21 ayat 5. Ayat firman Tuhan yang seperti telah saya utarakan tadi merupakan kutipan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, yaitu bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Di dalam nubuatannya ini, Zakaria berkata bahwa Yesus adalah sang raja yang adil dan jaya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kalimat dalam ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. See, your king comes to you, righteous and victorious. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan berkemenangan. Yesus Kristus adalah sang raja yang jaya, victorious atau berkemenangan. Artinya dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Kemahakuasaannya ini telah ia buktikan di dalam masa pelayanannya di tengah orang banyak yang berlangsung selama 3,5 tahun. Di samping mengajar dan memberitakan Injil, di dalam masa pelayanannya itu Yesus telah melakukan pelbagai mukjizat. Dengan kuasa yang tidak terbatas, ia menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, membuat orang yang bisu dapat berkata-kata, yang tuli mendengar, dan yang lumpuh berjalan. Dengan kuasanya itu ia telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia mengusir roh-roh jahat, meneduhkan badai di Danau Galilea, dan memberi makan ribuan orang dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Tak terhitung mukjizat yang telah ia kerjakan. Semua itu menunjukkan kemahakuasaannya. Kuasanya yang tidak terbatas itu tidak pernah berakhir. Sehingga bukan saja di masa lampau ia sanggup melakukan mukjizat. Di masa kini pun ia tetap mampu mengerjakannya. Sebagaimana yang berulang-ulang telah saya ceritakan. Kalau hari ini saya tetap dapat berbicara, berkhotbah, dan bergerak dengan leluasa tanpa kendala. Hal tersebut adalah karena mukjizat Tuhan. Sebagai orang yang 6 tahun yang lalu pernah mengalami stroke.
kalau hari ini saya tetap dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Sesungguhnya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selanjutnya, yang kedua, perjalanan Yesus dalam Minggu Palma seperti yang ditulis dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Saya ulangi, perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem dalam Minggu Palma menunjukkan bahwa yang kedua, Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Kerendahan hatinya ini ditulis dalam Matius pasal 21 ayat 5 tadi sebagai berikut. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Ayat ini menampilkan dua hal yang bersifat paradoks. Di satu sisi dikatakan bahwa Yesus adalah sang raja. Sedangkan di sisi yang lain disebutkan bahwa ia menunggang seekor keledai. Dua hal yang bersifat kontradiktif. Sebagai seorang raja, ia bukan memasuki kota Yerusalem dengan menggunakan kereta kebesaran sebagaimana layaknya seorang penguasa. Ia tidak menunggang kuda yang tinggi dan gagah sebagaimana layaknya seorang pembesar. Bukan. Ia menunggang seekor keledai yang adalah hewan tunggangan rakyat jelata. Bahkan bukan itu saja. Keledai yang ia tunggang itu pun bukan keledai miliknya sendiri, namun keledai pinjaman. Hal ini sama seperti Presiden Amerika Serikat sedang memasuki Capitol Hill, yaitu kompleks pusat pemerintahan negara Amerika Serikat, tempat di mana kantor Senat, Kongres, serta Mahkamah Agung berada. Sang presiden tidak mengendarai mobil kepresidenan yang dijuluki sebagai The Beast, yaitu karena kekokohan dan keamanannya yang super sangat tinggi. Namun ia mengendarai sebuah minibus yang murah dan yang biasa digunakan oleh orang kebanyakan. Bukan itu saja, minibus yang ia gunakan tersebut adalah minibus pinjaman. Suatu hal yang sangat kontradiktif dengan kekuasaan dan kedudukannya sebagai seorang presiden Amerika Serikat. Suatu kontradiksi yang bersifat paradoks. Berulang-ulang saya telah menjelaskan makna dari kata paradoks ini. Paradoks adalah dua kondisi yang bertentangan dan yang memang sengaja dipertentangkan untuk menyatakan atau menjelaskan suatu kebenaran tertentu. Kedatangan Yesus ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai tadi merupakan suatu paradoks. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, raja di atas segala raja, namun menunggang seekor keledai pinjaman. Hal tersebut mengungkapkan kebenaran, yaitu sifatnya yang rendah hati. Kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatinya itu, ia bersedia mempedulikan semua orang yang berharap kepadanya. Keempat kitab Injil mencatat kepeduliannya terhadap orang-orang sederhana yang menderita. Di dalam kerendahan hatinya, ia mempedulikan seruan seorang pengemis yang buta di kota Yeriko, yaitu Bartimius, yang memohon belas kasihannya. Ditolong dan dicelikkannya Bartimius dari kebutaannya. Itulah Tuhan Yesus. Di dalam kerendahan hatinya, ia memandang semua orang berharga di matanya. Anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tua mereka kepadanya tidak ditolaknya. Diterima dan diletakkannya tangannya atas mereka serta diberkatinya anak-anak tersebut. Singkat kata, kerendahan hati Tuhan Yesus ini menjamin bahwa pengharapan kita kepadanya tidak akan pernah diabaikannya. Sekarang yang ketiga, perjalanan Yesus dalam memasuki kota Yerusalem di Minggu Palma menunjukkan
Bahwa dia adalah pribadi yang kasihnya tidak terbatas. Saya ulangi, perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem di Minggu Palma menunjukkan bahwa yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Sebab sebelum Yesus melakukan perjalanan tersebut, ia sudah mengetahui terlebih dulu bahwa di kota Yerusalem ia akan mengalami penderitaan dan bahkan disalibkan. Hal tersebut dicatat di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia," yaitu maksudnya dirinya, "akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Dengan kata lain, Yesus sangat mengetahui bahwa di kota Yerusalem ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia mengetahui bahwa sambutan yang meriah yang ia terima dari penduduk Yerusalem pada hari Minggu Palma tersebut 5 hari kemudian akan berubah menjadi penolakan yang sangat hebat. Ia mengetahui bahwa seruan dari orang banyak yang berjalan mengikuti dia dari belakang, yaitu yang di dalam Matius pasal 21 ayat 9 ditulis sebagai seruan yang berbunyi, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." 5 hari kemudian, menurut catatan Yohanes pasal 19 ayat 15, akan berganti teriakan para pemuka agama Yahudi yang berbunyi, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Namun demikian, Yesus tidak menghindari kota Yerusalem. Mengapa? Karena kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia. Itulah yang dikemukakan dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Kasih Kristus di dalam kerelaannya untuk berkorban seperti itulah yang sudah menginspirasi Dietrich Bonhoeffer, hamba Tuhan dan teolog yang sangat terkenal dari Jerman. Bonhoeffer yang menentang kekejaman pemerintah Nazi Jerman yang berada di bawah pimpinan Adolf Hitler. Karena merasa khawatir akan keselamatan Dietrich Bonhoeffer yang terus-menerus diancam oleh pemerintah Nazi Jerman, maka pada tahun 1939, rekan-rekannya di Amerika Serikat mengundang Bonhoeffer untuk pergi ke New York guna mengajar di Union Theological Seminary di kota tersebut. Belum lama berada di kota New York, Bonhoeffer merasa bahwa sebagai seorang gembala jemaat, ia harus kembali ke Jerman untuk mendampingi umat Tuhan di sana. Walaupun rekan-rekannya termasuk Reinhold Niebuhr, teolog yang sangat terkenal itu, mendesak agar ia tetap tinggal di Amerika Serikat demi keamanan dirinya, Bonhoeffer tetap bersikukuh untuk kembali ke Jerman. Ia menulis surat kepada Niebuhr dan berkata, "I've come to the conclusion that I made a mistake in coming to America this time. I must live through this difficult period in our national history along with the people of Germany." Saya telah sampai kepada kesimpulan bahwa saya telah membuat kekeliruan dengan datang ke Amerika kali ini. Saya harus menjalani masa sukar dalam sejarah nasional kami bersama dengan rakyat Jerman. Sudah 6 minggu ia berada di Amerika, ia pulang kembali ke Jerman. Tidak lama kemudian ia ditangkap oleh pemerintah Nazi Jerman dan akhirnya dihukum mati pada tanggal 9 April tahun 1945. 3 minggu sebelum Hitler membunuh dirinya sendiri. Tindakan Bonhoeffer tadi merupakan cerminan dari apa yang ia tulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul The Cost of Discipleship. Dalam buku tersebut ia menulis, "When Christ calls a man, he bids him come and die." Ketika Kristus memanggil seseorang,
Ia mengundang orang itu untuk datang dan mati. Yang dia maksudkan dengan kalimat tersebut adalah bila orang sungguh-sungguh mengikut Kristus, maka orang itu harus bersedia membuat komitmen dengan apapun harganya. Komitmen dalam kasih seperti yang Yesus telah teladankan sendiri dan yang jejak-jejaknya telah diikuti oleh Bonhoeffer. Itulah sifat-sifat Kristus yang terungkap melalui perjalanan yang ia lakukan ke kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, yaitu 5 hari sebelum ia disalibkan. Itulah kasih yang berpadu dengan kerendahan hati. Kasih dalam kerendahan hati yang menjamin bahwa harapan kita untuk mengalami pertolongannya tidak akan dikecewakannya. Kasih dalam kerendahan hati yang mengakibatkan Yesus senantiasa bersedia mengulurkan tangan untuk menolong orang yang berseru kepadanya. Kasih dalam kerendahan hati tersebut berpuncak dalam pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa, serta menghapus masa lampau kita yang kelam dan membentangkan masa depan yang baru dan indah seperti yang ia rencanakan. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang akan kita peringati dalam ibadat Jumat Agung 5 hari yang akan datang, baik secara online maupun onsite. Kasih dalam kerendahan hati yang tidak terpisahkan dari keberadaannya, yaitu bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dalam kemahakuasanya itu bukan saja Yesus sanggup melakukan pelbagai mukjizat, tetapi ia juga telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kemahakuasaan yang menjamin bahwa ia sanggup melakukan apapun yang ia janjikan, sehingga tidak ada rencana yang gagal. Kemahakuasaan Kristus dalam kebangkitannya yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, serta Raja di atas segala raja. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang akan kita rayakan di dalam ibadah Minggu Paskah pekan yang akan datang, baik secara online maupun onsite. Untuk menghadiri kedua ibadah tersebut, baik ibadah Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah secara onsite di Pasir Koja, saudara memerlukan tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu yang lalu. Apabila saudara masih memerlukannya, silakan menghubungi nomor telepon yang tercantum pada layar saudara masing-masing melalui WhatsApp. Staf gereja akan menyiapkannya bagi saudara selama tiket masih tersedia. Guna menyiapkan hati saudara dalam menyongsong Jumat Agung serta Minggu Paskah tersebut, maka mulai hari ini, yaitu sepanjang pekan sengsara Kristus, saya telah menyediakan renungan yang dapat saudara ikuti setiap hari. Renungan setiap hari yang disajikan melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan maupun melalui naskah tertulis yang disertakan pada kanal tersebut. Jangan lewatkan renungan ini, supaya dengan demikian kasih dan kuasa Tuhan bukan hanya dapat saudara kenang, tetapi sungguh-sungguh dapat saudara alami dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan sangat rendah hati. Sehingga kami tahu dan kami percaya harapan kami kepadamu tidak akan Engkau abaikan. Seruan kami dalam memohon pertolonganmu tidak akan Engkau biarkan. Tuhan Yesus, kasih dan kerendahan hatimu membuat Engkau selalu bersedia mengulurkan tangan untuk menolong kami. Dan kuasamu yang tak terbatas mengakibatkan pertolonganmu senantiasa mendatangkan pintu yang terbuka bagi kami. Mujizat dan kuasa pertolongan yang nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui kasih dan kuasa-Mu yang telah Engkau tunjukkan oleh pengorbananmu sampai mati di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari kematian, kami tahu Tuhan, masa lampau kami yang kelam, yang penuh dengan kegelapan dosa telah Engkau hapuskan.
Dan Engkau membentangkan masa depan yang baru, yang penuh dengan harapan kepada kami. Saya berdoa saat ini, ulurkan tangan kasih dan kekuasaan-Mu yang tidak terbatas itu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Menyediakan pertolongan, kesembuhan dan pemulihan bagi kami. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, harapan kami tidak akan sia-sia. Kepadamu dan dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Selamat beribadah. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu beriman pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.